afala yadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil qail al imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wat tabi'ina wat tabi'ihim ila yaumiddin. Allah ta'ala fi kitabil karim, inna arsalnaka syahidan wa mubasiron wa nadiron litu'minu billahi wa rusulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Qala aidon innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Qala Allah ta'ala walaisa titaubatu lilladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul an. Shadaqallahul azim wa taqallasul karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempersembahkan kepada kita yaitu seorang nabi. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, ahli baiti, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Kemudian untuk memantapkan kita sebagai umat Islam ya, tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah manakala kita telah memenuhi ya, panggilan Allah. Salah satu panggilan Allah yaitu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan ini selalu dalam bimbingan Allah, selalu dalam jalannya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga selalu mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kita umat Islam telah meyakini bahkan meyakinkan bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya petunjuk dari Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia sementara dan akhirat yang kekal abadi. Kemudian untuk memantapkan kepercayaan kita dan keyakinan itu, untuk mendorong menimbulkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh kepada semua makhluk, tiada lain hanya dengan meningkatkan keimanan kita kepada adanya pembalasan amal kita itu dengan surga dan neraka, yaitu kelak di hari kiamat. Tugas yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau Muhammad sebagai saksi kepada umatmu dan membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Supaya apa? Litu'minu billahi wa rusulihi,
supaya kita beriman, yaitu kepada Allah dan kepada Rasul. Wa tu'azziruhu, dan kamu sekalian menguatkan agamanya. Wa tuwaqiruhu wa tusabbihu bukratahu wa asila, yaitu menguatkan agamanya dan mengagungkannya, supaya sekalian membaca tasbih pagi dan sore. Di dalam keterangan firman yang lain, sesungguhnya orang-orang mukmin, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah yang sempurna imannya, ialah orang yang dimana ketika disebut nama Allah hatinya merasa takut, dan bila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah imannya, dan mereka itu bertawakal kepada Allah. Semoga apa yang kita selalu pahami bahwa Rasulullah itu untuk kita, untuk dicontoh, untuk ditiru, ya, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para pengikut-pengikutnya yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi. Dan orang-orang yang beriman itu apabila mendengar, ya, Allah disebut, maka bergetarlah hatinya, ya. Dan apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka ia akan bergetar, ya, bertambah imannya. Maka dari itu mereka kita sama-sama belajar bagaimana untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, berbuat amal soleh kepada sesama manusia, ya, itu dengan selalu melihat kebaikan-kebaikan mereka, ya, jangan selalu melihat kekurangan-kekurangan mereka, karena kalau kita melihat kekurangan-kekurangan mereka, maka diri kita yang kelihatannya lebih. Tapi kalau kita melihatkan kekurangan kita, maka selalu akan melihat orang lain itu lebih daripada kita, kebaikannya, ya, kepandaiannya, ya, kesolehannya. Dan kita selalu berharap pada Allah selalu ditambahkan daripada ilmu-ilmu yang Allah berikan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan membacakan satu keterangan, ya, hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW tentang, yaitu kehidupan yang sementara di dunia ini. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah banyak sekali itu mengamalkan agama dengan secara sempurna. Hari ini kita belum mampu amal agama secara sempurna karena begitu lemahnya iman kita, ya. Kelemahan iman kita, ya, sehingga berat untuk mengamalkan amal soleh, berat beramal baik, berbuat kebaikan. Apabila keimanan kita dipupuk, ya, dengan selalu, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai sunnah baginda Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk selalu berbuat baik, ya, untuk selalu berbuat baik dan selalu melihat kebaikan-kebaikan. Tapi kalau diri kita dalam perjalanan hidup kita selalu melihat daripada kekurangan-kekurangan, maka diri kita akan menjadi susah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan akal kepada kita, ya, nafsu kepada kita. Untuk apa? Untuk manusia, ya. Allah ciptakan dunia beserta isinya ini untuk kita semua, tapi kita diciptakan Allah untuk akhiratnya Allah, ya.
ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan untuk kalian semua, tapi kalian diciptakan untuk akhirat Allah. Jadi itu tujuan Allah Subhanahu wa taala kenapa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diciptakan Allah untuk beribadah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menjadi khalifah. Khalifatullah fil ard, ya, menjadi wakilnya Allah Subhanahu di bumi. Dan memiliki tugas, ya, sebagai umat akhir zaman, yaitu untuk meneruskan daripada perjuangannya baginda Nabi dan para sahabat, sehingga bagaimana umat ini sampai bayi yang terakhir itu mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa taala berikan nilai, ya, seseorang yang mempunyai kalimat la ilaha illallah sebesar zarah, ya, iman yang sebesar biji zarah, maka akan dibalas, ya, dengan surga yang luasnya 10 kali dunia ini. Begitu hebatnya, ya, keimanan seseorang ini yang benar akan walaupun kecil sebesar akan dibalas dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Dan keimanan itu akan dibuktikan dengan amal kesolehan, dengan amal ibadah yang bagaimana ia laksanakan beribadahan dalam setiap harinya selalu bersandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga akan menghasilkan daripada akhlak-akhlak yang mulia, ya, menjadikan suri teladan. Sementara itu saja untuk pagi hari ini, agar kita selalu mengingat bahwa pentingnya kita belajar Al-Quran, ya, pentingnya kita beribadah kepada Allah, pentingnya selalu bermasyarakat, ya, karena ada 5 kesempurnaan, yaitu imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlak. Dan 5 ini akan kita bahas dalam waktu yang akan datang. Semoga kita menyempurnakan, ya, amal ibadah kita dan keimanan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.